Koordinasi, Kepala PLHD Kota Tangsel. Dia juga sebagai dosen dan peneliti di PPSML UI, dosen UIN dan UMC. Bapak peneliti juga nih. Lahir di Takengon. Takengon itu Takengon masuk. Ajarannya. Jadi jauh-jauh ke sini untuk membantu kita sebagai masyarakat Tangsel di sini. 12 Juli 1961, pendidikan S2 ilmu lingkungan di UI, S3 ilmu administrasi negara di UI. Ini ada nomor teleponnya, mungkin kalau Bapak Ibu ingin memanggil beliau atau berdiskusi dengan beliau bisa menghubunginya. Kami persilakan Bapak Ahmad Salam untuk menyampaikan. Saya juga izin berdiri, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, tadi sambutan awal sudah atas nama Ibu Wali Kota. Oh ya, hadir Pak Muhammad, Wakil Ketua DPRD kita. Jadi kepada senior saya, Prof. Satori, izin Prof. Moderator ini sangat beruntung karena hari ini diperingati ulang tahunnya oleh dunia. Jadi moderator berapa menit Prof? Moderator saya 35. Jadi materi ini nanti mungkin contoh-contohnya dalam diskusi saja. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan judul Pelestarian Lingkungan Hidup, Cermin Masyarakat Cerdas, Modern dan Religius. Salah pencet. Ya, ini yang begini nanti di makalah saja. Mungkin makalahnya belum dibagikan, saya nggak tahu karena kemarin pulang dari Bandung baru saya sempat email gitu ya. Dari Bandung nggak masuk emailnya. Dari tadi sampai di Jakarta belum bisa saya email kemarin sore. Kondisi lingkungan ini nanti kita bisa lihat di 7 kecamatan ini seperti apa kondisinya. Yang dihadapi dunia saat ini adalah kerusakan atmosfer yang berakibat pada perubahan iklim, kerusakan lapisan ozon, kerusakan habisnya sumber daya hutan, menipisnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan menjadinya sumber daya air, konsumsi yang berlebihan, kemiskinan dan penurunan kualitas hidup. Ini dunia. Bagaimana Kota Tangsel menghadapi masalah ini? Saya selalu menawarkan satu kata, koordinasi. Termasuk IKI dan pengurus masjid hari ini melakukan sosialisasi adalah koordinasi. Dan ini mudah-mudahan bisa kita lakukan terus dan terus-menerus agar bisa lebih baik. Lalu di Kota Tangerang Selatan yang juga sudah kami laporkan kepada baik Ibu Wali Kota juga kepada Pak Muhammad sebagai koordinator Komisi 4 adalah soal ini, 5 hal ini yang sekarang ini menjadi soal kita di Tangerang Selatan. Pertama, populasi, jumlah penduduk besar. Ini karena selain kelahiran tentu karena urbanisasi luar biasa. Tangerang Selatan sekarang diserbu dari berbagai penjuru dan memang karena di sini banyak madunya katanya sehingga banyak semut datang kemarin. Yang kedua, mobilitas kota bekerja ulang-alik mengandalkan kendaraan pribadi dari dan ke kota Tangerang Selatan. Ketika pagi hari meninggalkan Tangsel itu menuju Jakarta dan ketika sore datang dari Jakarta menuju Tangsel. Tentunya polusi udara yang luar biasa yang selalu sudah muncul dan ini memang menjadi akumulasi yang kemudian kelak akan membahayakan kita, kesehatan kita. Air ini persoalan kita sehari-hari sekarang pun sedang kita hadapi. Kalau pada musim kemarau kita kekeringan, kalau musim hujan kita kebanjiran. Tadi Bapak dan Ibu, walaupun satu Ibu yang harus disebut gitu. Bapak dan Ibu, tentunya Tangsel ini rawan betul persoalan-persoalan ini dan kemarin pun di media ini sudah menjadi persoalan kita. Udara, alhamdulillah sudah yang kurang baik dalam dan luar ruangan ini barangkali sekarang ini masih dalam kategori
kategori yang masih bisa ditolerir. Tetapi kalau seperti yang tadi saya sebutkan ini tidak dikendalikan, maka suatu hari akan menjadi bencana juga yang jadi membahayakan. Nah, yang kelima ini memang soal sangat pelik. Sampah produksinya tinggi, pengolahannya terbatas, pengolahannya kurang memadai, TPS 3R kita juga sangat-sangat minim, dan bank sampah masih 1-2, itu pun kadang katanya, kadang beroperasi, kadang tidak, kadang jalan, kadang tidak, kadang hidup, kadang tidak. Nah, ini juga bagaimana nanti barangkali ada koordinasi yang tadi kita tawarkan, mungkin bank sampah ini bisa kita berdayakan di masjid masing-masing tanpa bau. Nah, bagaimana teknologinya nanti kita undang para ahli. Insya Allah sampah ini bisa menjadi pemberdayaan umat juga untuk kita berdayakan. Kalau kita berharap kepada Cipecang sebagai lokasi tempat pembuangan akhir, ini tidak optimal karena luasnya juga terbatas, dan seandainya kita lakukan pembuangan sampah seperti metodologi model yang sekarang ini, mungkin dalam waktu beberapa tahun saja itu Cipecang sudah penuh. Nah, setelah itu kita mau mencari lokasi TPA kemana lagi. Mari kita koordinasikan ini, mari kita sembuhkan 5 penyakit ini dengan IKADI berada di depan. Tepuk tangan untuk IKADI. Pak Nasir, Ustadz, alhamdulillah. Jadi barangkali langsung kita pelopori di tengah umat bagaimana IKADI membuat bank sampah. BHD siap membantu. Ya, alhamdulillah sudah dimulai. Itu disaksikan sama wakil ketua DPRD, Pak. Siap kita laksanakan, kita bantu. Inilah isu-isu pokok yang saya tawarkan kepada para pengurus masjid. Mari kita koordinasi, mari kita atasi bersama. Insya Allah seperti kata bijak, kalau bersatu ini bisa kita atasi dengan baik, Pak. Tapi kalau kita masing-masing mungkin akan semakin menumpuk, persoalannya akan semakin berat. Bagaimana masjid berperan dalam pelestarian lingkungan? Jadi ini memang sesuatu yang harus kita lakukan. Kiprah IKADI ini, bahasa kemarin walaupun kata Pak Ustadz baru setahun, mari bergegaslah untuk menghidupkan masyarakat madani, karena bagaimanapun seperti kata bijak yang selalu kita kumandangkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau mengubah nasib dirinya sendiri. Sekarang tergantung kepada kita, maukah terus kita berada dalam kubangan sampah setiap hari, atau mau berubah dari kondisi yang ada sekarang ini? Tergantung kepada kita, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lalu kalau menurut undang-undang, yang ini dibaca saja ya Pak, katanya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pak Ruhama, tadi saya bercerita waktu menyambut atas nama Ibu Wali Kota, andai kita bisa berdialog dengan ular, dari mana bisa ular itu datang? Ular akan menjawab dari Allah. Kalau kita bisa berdialog dengan lebah, dari mana lebah mendapatkan madu? Pasti dia jawabnya dari Allah. Dari mana kemampuan yang diberikan kepada ikan untuk menyelam dan berenang? Kemampuan yang diberikan kepada burung untuk terbang, dan kemampuan kepada pohon menghasilkan buah, buah rambutan, buah mangga, buah durian. Semua yang kita makan itu semua karena Allah. Maka jika kita tidak memperhatikan hal ini, itu semua akan punah dari hadapan kita. Itu kiamat. Dan itu tergantung kepada kita. Jadi Bapak yang saya hormati, mari pengurus masjid bersama IKADI ada di depan, kita bahu-membahu melaksanakan ini. BLHD bisa memberikan sosialisasi, koordinasi dan sebagainya, apapun yang dibutuhkan, karena ini menurut Undang-Undang 397 ini identik dengan ayat yang tadi Ustaz bacakan. Ya, ini merupakan suatu hal yang jawaban dari Jahara Bahari, Jahara Fasadi Bahari
bari wal mahadi. Nah, saya ayatnya tadi saya kurang hafal. Artinya sudah saya ceritakan bahwa telah nampak kerusakan di muka bumi ini akibat ulah perbuatan tangan manusia. Ayo kita perbaiki, Pak. Lalu ketika panitia meminta judul ini, saya langsung membuka-buka dokumen saya, buku saya. Kira-kira upaya kita adalah seperti ini. Upaya mengubah perilaku dan sikap tentang nilai-nilai lingkungan. Tentunya suara dari masjid untuk sekarang ini di Tangerang Selatan masih sangat dominan. Ayo kita lakukan itu, mengubah perilaku dan sikap masyarakat. Kalau selama ini datang dari arah, sebut saja dari arah Parung, dari arah Pondok Aren, dari arah manapun yang melintas di jalan Juanda, sekantong plastik diletakkan di median jalan. Saya punya fotonya, Pak. Saya punya foto motor yang meletakkan itu dengan plat nomornya juga punya. Karena saya punya laskar lingkungan yang selalu memotret mereka di hadapan itu. Tapi untuk apa? Masa kita umumkan di depan media, dia nggak bagus juga. Tapi itulah contoh bahwa perilaku ini harus kita ubah. Pengurus masjid bergegaslah, mari kita bersama-sama melakukan ini. Ada kemudian masyarakat yang naik kendaraan gitu, jalan tiba-tiba di tengah jalan berhenti sebentar. Kalau berhenti mengantarkan sampah mungkin agak sopan gitu. Ini masih buka kaca, dari kaca saja. Saya punya fotonya dan plat nomornya sudah kami lacak. Punya siapa juga kami tahu. Ya, kecuali mobil itu dipinjamkan saat itu buat orang lain, nggak tahu lah. Tapi inilah perilaku warga Tangsel, Pak. Jadi hal-hal yang harus kita ubah. Ini salah satu upaya mengubah perilaku dan sikap tentang nilai-nilai lingkungan ini. Saya serahkan sebelumnya nih kepada Bapak dan Ibu. Nanti guru kita Pak Prof. Satori itu punya cara yang dari syariah itu seperti apa gitu. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ada obat untuk mengobati penyakit ini. Yang berikutnya, pembentukan laskar atau kader lingkungan yang menjadi cita-cita Ibu Wali Kota. Kita sekarang ini sedang merencanakan kader dan laskar lingkungan ini ada di setiap kelurahan. Yang disebut kader dan laskar itu adalah mereka yang ikhlas, tidak digaji, tapi menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Kalau ada sampah dia pungut, kalau misalnya di masjid ada keran air yang muncul terus lupa dimatikan, walaupun dia bukan pengurus dia matikan. Ada lampu yang nyala terus mungkin lupa ada yang matikan, dia berjuang bagaimana mematikan lampu itu biar hemat energi, baik, dan seterusnya. Inilah laskar lingkungan. Kalau ada pohon BLHD nanam pohon, patah cakapnya sudah miring, dia luruskan cakapnya. Layu, dia kasih air segelas, nggak jadi dia minum, dituangkannya ke pohon itu biar hidup. Inilah laskar. Barangkali kelurahan itu juga mungkin agak terlambat. Ayo bergegaslah dengan IKD, pengurus masjid yang membentuk kader-kader lingkungan ini. Ini akan tersebar ke segala penjuru. Mudah-mudahan ditawaran yang bagus juga. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita menghadapi isu dan solusi permasalahan sampah, permasalahan lingkungan hidup yang antara sampah tadi yang sudah kita utarakan di depan tadi. Kalau kita tidak mau memperbaiki ini, maka sebentar lagi kita akan tenggelam dalam persoalan lingkungan yang lebih parah. Nah, itu judul yang diminta. Mudah-mudahan kita IKD ini dengan pengurus masjidnya mampu menggerakkan masyarakat berperan aktif. Nah, sebagai cermin dari moto kita, cerdas, modern, dan religius. Lalu apa yang kita lakukan dengan pelestarian lingkungan hidup ini? Adalah upaya menggerakkan masyarakat melakukan pelestarian lingkungan. Apa saja? Nah, ini bisa kita menurut bidangnya masing-masing. Jika ia di bidang konservasi, mari kita tanam pohon, mari kita tampung air hujan, tidak langsung mengalir masuk ke selokan terus ke laut, tapi simpanlah dalam
sumber resapan atau dalam lubang biopori atau apa ada tabungan-tabungan yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan kemudian. Kita belum punya itu. Kalaupun punya masih sangat terbatas sekali. Mari di setiap masjid yang kita bangun itu paling tidak setiap satu masjid satu sumur resapan. Biayanya tidak terlalu berat. Kalau misalnya nanti kita koneksikan dengan BLHD, insya Allah walaupun mungkin bertahap gitu. Kalau kebetulan masjidnya sudah terlanjur dibangun, bagaimana? Bisa ada sistem injeksi sumber resapan yang bisa dilakukan. Nah, kalau masjidnya sedang dibangun, ini mumpung gitu, belum kerannya belum ditutup, ayo kita bangun. Sehingga sumber air wudhu yang juga dibuang setiap hari boros keseluruhan itu tidak langsung ke laut, tapi kita tampung dulu dalam sumur resapan dan itu juga akan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di sekitarnya. Nah, saya diskusikan dengan teman-teman kira-kira apa yang kita manfaatkan dengan adanya kader tadi. Pertama, tentunya memberikan pengetahuan masyarakat yang ada di sekitar, baik di sekitar kelurahan, baik di sekitar pemerintahan, baik di sekitar masyarakat yang bergerak di pasar, sekolah, rumah sakit, semuanya. Kita berikan pengetahuan bagaimana mengelola lingkungan dengan arif, dengan bijak. Lalu komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup itu secara bijaksana. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu bahwa ternyata ruang terbuka hijau itu penting. Nah, yuk kita siapkanlah satu lahan untuk nanam pohon. Pak, udah disemen semua, terlanjur Pak. Ya sudah, laporkan ke BLHD Pak, kami ngebor. Seperti yang kami lakukan di median jalan itu, kami bor itu. Apakah itu tidak mengganggu bangunan? Tidak, ada metodologi yang tidak merusak bangunan. Jika kita nanam pohon, izin Pak, misalnya ini batas aspal atau batas bangunan itu, tanamlah pohon itu akarnya yang menembus batas itu, sehingga logikanya akar pohon itu akan mencari yang lunak, tidak akan mengangkat bangunan itu. Berarti agak dalaman kita mengebornya. Wah, bagaimana caranya? Ya soalnya panggil aja BLHD, biar BLHD yang mengebor itu, asal Bapak berkenan merawat pohonnya. Lalu menciptakan perilaku baru madani. Nah, ini seperti apa perilaku baru madani ini? Madani ini adalah masyarakat Tangerang Selatan yang mandiri, damai, dan asri. Seperti apa perilaku baru madani ini? Ayo kita ciptakan bersama bahwa Tangsel ini betul-betul harus terbangun dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, pendidikan yang berwawasan lingkungan, masjid yang berwawasan lingkungan, rumah sakit yang berwawasan lingkungan, pasar yang berwawasan lingkungan. Semuanya insya Allah kelak kita akan mewariskan lingkungan yang asli kepada anak cucu kita kalau itu bisa dilakukan. Dan itu maknanya adalah bersahabat dengan lingkungan hidup. Kalau bersahabat dengan lingkungan hidup seperti yang tadi, kita selamatkan, kita jaga, dan kita lestarikan. Mulai dari rumah, mari kita mulai memilah, jangan membuang sampah lagi sembarangan. Kadang-kadang ikut yang saya contohkan tadi, tapi kadang-kadang seenak udahnya pokoknya meletakkan sampah di tempat tetangga juga ada. Kami juga dapat fotonya gitu, ya dari RT sebelah gitu, jadi ngantar sampahnya ke RT sebelah lagi gitu. Ada Pak, dan itu ya, kami dapat fotonya dari pengurus RT. Pak, ini bagaimana ini? Ya sudah, tangkap aja, kalau nggak tangkap kan susah gitu kan. Tapi nggak bisa ketangkap, main kucing-kucingan pinter. Ketika tidak dilihat ya baru dia buang gitu. Kalau enggak dia langsung bawa. Kenapa? Nah, nanti kita bisa laporkan kepada Pak Wakil Ketua DPRD kita bahwa tempat sampah memang masih kurang. Itu persoalan kita, mau buang sampah kemana Pak? Karena kami nggak punya tempat pembuangan sampah. Nah, terus bagaimana caranya? Ayo, masyarakat masjid ini bisa kita harapkan menjadi pionir di depan yang bisa menyembuhkan solusi ini, menemukan solusi ini, menyembuhkan penyakit ini. Lalu dengan demikian kita akan mampu menumbuhkan kepedulian berstandar lingkungan hidup. Dari mana kita mulai? Nah, saya ini nyontek dari A akhir aja ya Pak Bu. Tentunya harus kita mulai dari hati.
Ini mungkin yang berbeda dengan kegiatan BRHD lainnya. Kalau yang lainnya itu bisa kita lakukan main regulasi, seperti misalnya wasdal, mereka yang mencemari limbah langsung kita bisa tegur. Kalau dia tidak taat, mungkin bisa kita tutup usahanya itu, industri, restoran, rumah sakit dan sebagainya. Tapi kemudian kalau dia mampu secara persuasif kita dekati, dia mau, kita bantu bersama-sama, tentu bisa. Tapi kalau yang namanya menyentuh masyarakat itu harus kita dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Lagi-lagi penyadaran. Pak, emang mereka nggak sadar selama ini? Bukan tidak sadar, tapi kata penyadaran ini berarti memberitahu bahwa ada kekeliruan yang mereka lakukan. Ayo kita perbaiki. Seperti apa? Ya, mulailah kita jelaskan sosialisasi satu persatu. Kalau nanam pohon, ya dipelihara, dirawat, disiram. Kalau nggak sanggup, nyiram dan nanam pohon itu, ya lupa saja, jangan tanam di tempat kita. Gitu misalnya, wah kejaman, ya sama seperti memelihara burung. Bapak-bapak kan melihara burung, ada nih hobinya. Kalau nggak sanggup ngasih makannya, lepaskan dia terbang, ya dia mencari makanan sendiri. Itu harus kita berikan penyadaran, perubahan sikap dan pola pikir. Dan ini mudah-mudahan akan bisa kita lakukan kalau kita koordinasikan secara sinergi dengan baik. Lalu tentu saja sejak usia ini, ayo bersama IKADI jangan tunda lagi. Kapan, Ustaz? Hari ini adalah sudah kita mulai di hari ulang tahun Bapak Moderator. Kita mulai di diskusi ini, kita mulai bergerak. Jadi jangan kita bilang di hari Natal, enggak ya, di hari ulang tahun Bapak Moderator. Alhamdulillah kita mulai hari ini kita bergerak. Lalu kira-kira sebagai contoh, tentunya banyak lagi yang lain. Seperti apa sebenarnya pelestarian yang hidup cermin masyarakat cerdas modern dan religius itu? Ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa para ustadz dai kita ungkapkan di dakwahnya, di pidatonya, di kultumnya dan sebagainya. Ada yang hadis semua ini, mudah-mudahan. Tanamlah pohon walau kau besok akan wafat. Wariskanlah lingkungan hidup yang asli untuk generasi penerus cerdas. Religius an-nazaratu minal iman. Mari bersahabat dengan alam. Kalau ada waktu nanti kita ceritakan tentang bagaimana Ibn Gadi menciptakan lagunya itu memang benar-benar ini. Lalu modernnya manfaatkan teknologi dan informasi lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Tadi informasi arsitektur aja luar biasa. Sekarang kita lihat Masjid Setangsel, ada nggak yang seperti itu? Ada, berapa persen? Berapa persen kira-kira apa? Masjid Setangsel yang sudah arsitekturnya ramah lingkungan. Lah, kalau masih sedikit itu, bagaimana ini mengubahnya? Ayo pelan-pelan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Gunakan regulasi dan referensi, banyak betul sekarang regulasi. Sekedar informasi kami sampaikan kepada ibu dan bapak pengurus masjid yang kami hormati dan banggakan, bersama dengan DPRD kami sudah melahirkan Perda Lingkungan Hidup, judulnya Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu sudah diketok palunya, hanya sekarang masih dalam tahap evaluasi di provinsi. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi dan di awal tahun 2013 bisa kita berdayakan, sehingga dengan adanya regulasi ini BRHD khususnya dan masyarakat akan terselamatkan, lingkungannya menjadi lebih baik. Nah, seperti apa perannya kira-kira? Inilah putarannya gitu. Putaran ini jika tergerak bersama semua indah sekali. IKADI berkiprah dengan dakwahnya, tentunya harus memberdayakan SDM aparaturnya. SDM ini tentunya harus bergerak mengembangkan ilmunya. Ayat-ayat dari Al-Quran tentang lingkungan itu banyak sekali. Alhamdulillah beberapa waktu yang saya sudah menulis itu, tapi enggak hafal-hafal nih ayatnya. Enggak tahu kenapa saya ini
Urusan hafal ayat ini susah betul Pak Prof. Mungkin belum saatnya kali menghafal ayat itu ya. Tapi saya baca terus, nggak khawatir. Lalu koordinasi tadi yang tadi saya tawarkan tentunya kepada jamaah dan Pemda Tangsel. Gear ini ibarat roda jam, jika satu yang diputar yang lain akan berputar, bergerak, dan itu akan menciptakan lingkungan yang lestari. Ini tentunya dari sekian komponen ini akan ada yang akan membantu kita konservasi, penanaman, penghijauan pohon akan dilakukan, wasdal, pengawasan dan pengendalian limbah akan diterapkan, lalu sosial budaya masyarakat. Ayo kita berdayakan TPSD tadi kita hidupkan, bank sampah kita bangun. Ini Pak Beni Hankamto yang di Ciputat itu membangun bank sampah, alhamdulillah dengan sampah beliau sudah naik haji Pak. Banyak ternyata hasilnya di bank sampah itu, asal benar itu dilakukan. Dan ini akan kita lakukan, dan BLHD akan menata dokumen lingkungan hidup baik AMDAL, UKL, SPPL dan audit lingkungan akan dijaga dengan baik. Jika ini kita lakukan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Para peneliti ini Pak, moderator, habis waktu saya. Saya sebenarnya punya informasi yang banyak, namun nanti akan kita diskusikan dalam diskusi saja. Ini masih banyak slide yang banyak sekali tentang alam Tangsel ada di sini. Ada masih berapa slide kira-kira? Banyak ya. Ya ini tanahnya, airnya, udaranya, ada rekaman BLHD. Nanti silakan di copy saja. Namun jika berkembang dalam diskusi nanti saya akan siap menjawabnya. Bisa 5 menit, saya coba buru, nanti kita diskusi cepat-cepat. Alhamdulillah moderator. Ini lahan kita, lahan ini tidak bisa kita kembangkan lagi. Segini-gininya kita, menurut Undang-Undang 51, luas kita adalah 147 hektar dan itu tidak akan bisa kita perluas lagi. Tapi ini sudah dipenuhi dengan permukiman. Gimana ruang terbuka hijaunya? Ayo nanti kita cari. Air ini persoalan kita, kendali yang terbatas masalah air, baik air baku, air bersih, air limbah dan air larian. Sumber air baku dan air bersih tidak terjamin baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Air bersih jangkauan pump terbatas. Pemkot Tangsel belum memiliki PDAM. Pengembang besar masih melakukan swakelola, sebagian di Serpong Utara oleh PDAM Kabupaten Tangerang. Itu masih kabupaten punya, bukan Tangsel. Air limbah cucian sama sekali tidak diolah, hanya limbah kampus yang masuk septic tank. Ini juga akan membahayakan di kemudian hari. Lalu pengelolaan banjir, pendekatan one river, one plan, one manajemen ini perlu disempurnakan dengan pendekatan daur hidrologi. Tadi sudah dicanangkan, ini mulai suatu yang bagus. Kalau ini tidak kita lakukan, maka tahun depan kita akan begini lagi. Potret 2012 ini merupakan suatu potret yang sangat menyedihkan, menggetirkan sekaligus. Ini tentang profil sumber air permukaan. Sistem hidrologi Kota Tangsel terdiri air permukaan dan air tanah. Ini pun sudah sangat terbatas. Saya ngebut dulu Bang. Sungai kita ada 3. Ini kondisi Sungai Cisadane 2012 ini. Kondisinya ya seperti ini. Kita memang di pertengahan. Ini hanyut dari Bogor, tapi kita hanyutkan juga ke Kota Tangerang. Lalu, ini Kali Angke yang banjir kemarin juga meluap. Ini juga menjadi persoalan. Ini perlu disosialisasi, perlu dinormalisasi, perlu dibersihkan. Endapannya juga sangat sudah mendaratkan. Lalu Kali Pesanggerahan, ini yang buat banjir di Pesanggerahan, dan ini juga harus dinormalisasi. Danau situ menurut RT RW kita punya 9 situ, tapi menurut BLHD lebih dari 13 situ kita punya sebenarnya. Dan ini sedang dalam persoalan. Ini situ Ciledug yang sekarang ini sedang dibangun. Ini butuh beberapa hari yang lalu Pak. Ini lagi diturap yang belum selesai, mudah sebentar lagi selesai. Ini kondisinya juga sangat memprihatinkan. Lalu situ Pemulang ini juga sudah selesai, tapi tanah ini belum habis diangkat ya. Mungkin 2 hari lalu sudah dihabis, berarti ini sudah. Ini foto seminggu yang lalu lah, lebih kurang. Ini masih kondisinya seperti ini. Ini situ Rompong dilarang
menempati, dilarang membangun, tapi itu papan pengumuman tidak dipedulikan, itu yang istilahnya bangun aja terus secara ilegal. Itulah masyarakat kita, mau bilang apa lagi. Ini situ Gintung yang kemarin jebol beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah dibangun lagi, tapi ini juga menjadi persoalan dari sisi sosial, terutama dari sisi agama, Pak. Mohon maaf, ini saya buka saja. Sering betul ini dijadikan tempat yang tidak baik situ Gintung ini. Ini barangkali nanti Satpol PP perlu kita kerahkan untuk mengawal dan menjaganya, karena kalau itu dijadikan tempat mesum, ini menjadi kiamat bagi kita ya. Ini situ Bungur, kondisinya seperti itu ya, masih hijau royo-royo, tapi ini akarnya pindah terus semakin mengecil. Saya khawatir juga seperti situ yang lainnya juga. Ini juga menjadi persoalan kita. Ini mudah-mudahan harus bisa kita atasi. Ini situ Logoso yang di tempat kita, Pak Prof, mohon maaf. Ini di belakang UIN ini semakin kotor gitu. Lalu persoalannya apa? Ini persoalan situ adalah persoalan pusat gitu. Kita daerah tidak berwenang mengurusnya, tapi adanya di tempat kita ini yang sedih betul. Ada suatu kekeliruan mungkin dalam persoalan ini. Ini situ Baigi yang saking dia tidak punya kewenangan. Ini kalau adanya di tengah situ tumpukan itu karena dikeruk sampai kemudian di sana ada pohon kelapa, kerukan itu, sedimen itu tidak diangkat keluar. Luar biasa ini. Ini BHD lagi tanam pohon, sudah hijau, sudah bagus. Untuk apa? Biar pagar tembok itu jangan semakin maju lagi, semakin pindah lagi gitu. Ini situ Pondok Jagung yang juga sudah dimulai oleh Gulma. Dan ini juga menjadi memperkecil luas. Ini situ Kayu Antap yang bahkan tidak ada lagi airnya, sudah berubah jadi lahan pemukiman, tapi nama itu tetap harusnya kita lestarikan. Memprihatinkan dan menggetirkan ini. Lalu air tanah yang tadi sudah saya ceritakan, ini menurut teori, ini teori yang bisa kita terapkan. Udara hari ini masih bagus, tapi kita khawatir besok lusa nggak tahu. Ini mungkin akan mengkhawatirkan kita. Lalu sumber pencemar udaranya ini, tentu saja dengan angka-angka ini bisa menjadi catatan bagi kita kapan dan di mana. Lokasi ini kita ambil adalah di sini, ada di depan Taman Teknobesti, depan kantor wali kota, depan UIN Sarijaturah, depan PT Indah Kiat sebagai catatan untuk pengambilan sampel itu. Dan ini kondisinya ya dalam arti kata mulai mengkhawatirkan kalau kita tidak mencegahnya. Ini sampah yang tercedera tentunya menjadi persoalan kita bersama ini, dan nanti akan kita diskusikan lebih detail lagi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita mau melakukan itu, insya Allah kita bisa selamat dan bisa apulnya yang terbang. Tapi kalau tidak, bukan apulnya yang terbang, tapi landasannya yang terbang. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan jadi catatan kepada kita semua. Kita harus bisa melestarikan dan menyelamatkan lingkungan ini, dan kami percaya IKADI bisa bersama kita untuk menyelamatkan lingkungan ini. Kalau tidak, nah itu bukan apulnya yang terbang Pak, tapi landasannya yang terbang. Terima kasih. Bila itu